Hey guys, everybody, come back again. Di sini saya Gusti Adi, and you guys are watching Us Gusti Show episode 16. Gua mau bahas tentang ini. Jadi ada yang nanya sama saya. So, namanya Ali Rusdi. Sharing dong bisnis yang Suhu ciptakan di atas propertinya, Suhu apa aja. Honestly, pertama, saya nggak terlalu suka dibilang Suhu sebenarnya. Ya, kenapa? Ya, I don't know. Itu udah kayak budayanya orang sini. Gue nggak ngerti gitu ya. Kenapa ngomong dikit-dikit Suhu. Honestly, every master wants a disaster gitu ya. Ketimbang saya lebih suka di ngomongin Suhu, saya lebih suka dibilang pembelajar. That's why I called myself ya, itu adalah professional student, professional learner gitu. Kenapa? Because I never stop learning gitu loh. Even di sini ya konsumsi saya mostly adalah buku gitu. And saya juga dari training seminar gitu ya. So first thing first adalah saya memang nggak terlalu nyaman dipanggil Suhu gitu. So apakah saya mungkin sometimes untuk beberapa orang ya, saya mungkin punya knowledge yang lebih, yes. Tapi emang karena mungkin udah proses journey-nya kayak gitu. Mindsetnya tentang yang namanya bisnis di atas properti adalah gini. Kenapa kita harus mikirin soal masalah harus ada bisnis di atas properti? Ya, jawabannya itu ya simple sih sebenarnya. Sekarang coba saya tanya buat teman-teman yang punya properti ya. Buat teman-teman yang punya properti, itu sekarang properti teman-teman itu punya bisnis nggak di atasnya properti tersebut? Nah, kalau istilahnya jawabannya enggak, ya artinya properti Anda cuma dijemur doang. Diharapkan harganya naik gitu loh. Lalu kalau harganya naik, what's next? I don't know, terserah Anda gitu kan. Bisa nggak take profit? Ya mungkin bisa. Tapi gimana caranya? Itu tergantung knowledge-nya Anda semua. Nah tapi kalau buat saya pribadi ya, prinsipnya saya adalah kalau misalkan kita punya properti, itu jelas kita harus punya bisnis di atasnya. Itu udah jelas banget. Why? Simple. Alasan saya adalah cash flow. Jadi intinya terhadap properti ini ya, sumber daripada properti ini, whatever the resource, adalah harus ada cash flow yang masuk ke properti ini. Itu prinsip dan mindsetnya saya. Ya, jelas sampai di sini teman-teman. Nah, sekarang saya share gitu ya, bisnis apa yang istilahnya bisa ya, yang bisa kalian istilahnya terapin di dalam kalau misalnya Anda punya properti ya. Bisnis itu istilahnya kalau misalnya di atas properti kita, itu Anda bisa istilahnya start dengan yang easy, yang normal, atau yang sophisticated. Saya bagi terhadap tiga tersebut, oke? Nah, kalau yang easy itu paling gampang sebenarnya. Yang easy itu adalah yang paling low margin. Yang low margin itu adalah Anda sewain selesai. Anda sewain tahunan, selesai gitu loh. Ya, itu ada cash flow nggak? Ada, cuman tahunan gitu loh. Nah, problemnya ya teman-teman ya, adalah kalau misalkan Anda punya properti di Indonesia gitu. Rate-nya itu adalah sangat-sangat sungguh memprihatinkan. Ya, nah itu kalau kita sewain dengan yang standar ya, itu kalau di UK, US, New Zealand bisa untuk nutupin cicilan. Even Anda tidak pakai kredit sekalipun, tetap saya tuh benchmark saya adalah ini kalau saya kreditin dengan nilai segini, itu bisa bayar cicilan saya nggak? Jadi saya istilahnya menganggap properti ini minjam sama saya gitu loh. Jadi saya ada nggak properti yang saya beli cash? Ada, ya. Saya punya properti yang saya beli cash, even saya sampai sekarang belum saya kreditkan, ya. Tapi investasi terhadap ini bisnis dan properti tersebut, saya ibaratkan adalah mereka ini ya pinjam duit sama saya. Dan saya bikin bunga sama mereka ya, yang setara dengan kalau saya beli istilahnya kredit properti gitu loh. So itu bisa nggak ke saya gitu loh. Nah bisa, intinya kayak begitu, bisa ngebayar gitu kan. Nah tapi buat bisa kebayar bisnisnya, nggak mungkin kita bisa cuma nyewain gitu doang dengan low margin yang hanya nyewain. Even di sini tahunan gitu yang populer, even dibikin bulanan pun sewain bulanan tetap nggak cukup gitu. Kenapa? Loh rate-nya ya, kalau rumah itu bisa 5% aja udah bagus banget ya. Even kayak saya ingat di tempat tinggalnya Pak Johartanto tuh di BSD ya, itu ada satu klaster namanya Taman Giri Loka. Itu cukup apa ya istilahnya ya, cukup mewah lah gitu loh. Rumah di daerah tersebut tuh cukup mewah ya. Itu di sana rate sewanya itu bisa kayak cuma 1% loh per tahun loh. Harganya itu loh. Masa harga sewanya istilahnya 60 juta padahal harganya bisa sampai 5M? Ngeri kan? Ngeri banget, beneran ngeri banget. 60 juta per tahun. Harganya 5M. Sewanya 60 juta per tahun. Cuman 1 % per tahun.
Seru banget kan, itu low banget. Nah itu mau sampai kapan balik modalnya kan kalau kita sewain kayak gitu? Saya sebagai penyewa mah enak gitu kan. Nah kalau kita bikin bulanan tetap cuman hanya naikin sedikit, ya jadi 5% itu, kalau nggak jadi 7%. Problemnya di sini adalah bunga kredit itu sekarang lagi posisi yang lagi turun, lagi mulai merendah. Itu 9%. Tetap aja nggak catch up gitu loh. Tetap aja nggak bisa nyusul gitu ya. That's how we do business in property ya, dengan low margin. Adalah kita sewain dengan cara begitu. Nah, gimana caranya kita istilahnya punya bisnis yang istilahnya melibatkan properti itu sendiri ya, tapi kita bisa naikin marginnya adalah dengan kita sewakan. Jadi bisnis kita adalah sewa properti gitu ya. Nah, itu adalah satu bisnis sendiri gitu. Saya anggapnya itu satu bisnis. Jadi invest properti tetap harus ada bisnisnya. Kalau enggak ya nggak ada cash flow ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau sewain seperti itu ya. Nah, itu supaya istilahnya kita tuh bisa punya margin yang bagus adalah gampangnya gini. Anda jualnya tuh eceran. Jual eceran tuh gimana? Kalau Anda biasa sewain tahunan, bikin bulanan. Kalau bulanan nggak cukup, bikin harian. Harian nggak cukup, pretelin lagi. Ketimbang jual satu rumah, the whole house, Anda sewainnya fractional. Fractional tuh bikin kayak per kamar. Jadi kos-kosan gitu ya. Kalau di sini istilahnya kos-kosan. Terus kalau misalnya kayak begitu pun masih kurang lagi, sewainnya per bed gitu. Peranjang. Ada nggak? Ada. Literally ada. Di Indonesia pun ada gitu loh. Di Indonesia ada gitu ya. Nah, oke. Jadi tergantung creativity kita dan istilahnya kemauan kita untuk ngelakuin bisnis. Saya bahas tentang bisnis yang tadi ya, saya bilang ya, sebenarnya any business will do fine gitu ya. Will do fine. Ya, saya adanya apa? Saya adanya Indomaret. Jadi di atas properti yang saya punya ada Indomaretnya. Nah, bisa nggak bayar cicilan? Ya, itu yang saya bilang, saya properti saya beli cash. Ya, total investment saya di sana termasuk biaya kalau seandainya kredit sama saya adalah 1 M. Dan saya di sana dapat average-nya 22,5 juta per bulan gitu. So, kalau misalkan saya bilang saya di sana saya kreditkan, even saya pakai kredit investasi yang 5 tahun saja gitu ya. Itu bayaran saya adalah sekitaran 16 sampai 18 juta per bulan kalau dibikin 5 tahun. Kalau dibikin 15 tahun bisa cuma 9 juta per bulan. Dan saya tetap dapat 22,5 juta per bulan. So, it's good gitu loh. Yang penting kayak gitu. Itu mindsetnya adalah cash flow. Itu ya teman-teman ya. Buat jadi gambaran doang. Nah tapi bisnis apapun pasti bisa. Udah mulai sepi. Fuck man, jumlah wisatawan di sini makin nambah. Kalau misalkan Anda bilang sepi, yang sepi itu adalah creativity Anda nggak mau nambah. Anda nggak mau ngasih nilai tambah. Di sini saya tinggal, itu mereka sampai bikin okupansinya. Saya ngelihat dan mereka detail dan istilahnya bikin okupansi bukan berdasarkan asumsi. Average-nya mereka buat bulan